Oke, halo teman-teman semua. Selamat datang di video pertama dari channel F9 Football. Di channel ini kita bakalan banyak bahas hal-hal seputar sepak bola dan pokoknya kita akan memberikan teman-teman yang terupdate lah dari sepak bola. Segmen ini adalah segmen pertama. Kita namain F9 Football Talks. Oke, jadi kita bisa ngomongin banyak hal lah seputar bola dan gue pengen mereview hasil pertandingan liga-liga top Eropa kemarin, weekend kemarin, dan kita mulai dari Premier League dulu. Liverpool 4-0 Arsenal. Kalau lu lihat skor yang 4-0, sebenarnya ada analisis pribadi gua di balik skor 4-0 ini, dan ini sebenarnya nggak terlalu bikin kaget gitu. Biasa aja menurut gua. Kita lihat menit pertama sampai menit mungkin 30, setengah jam pertama lah bisa dibilang. Pertandingan cukup imbang. Oke. Jual beli serangan kayak biasa, dan bahkan kipernya Arsenal, Aaron Ramsdale, cukup bagus penampilannya di awal pertandingan. Dia sempat bikin beberapa save yang ya cukup penting lah, meskipun mungkin bukan yang benar-benar krusial banget, tapi lumayan mengangkat moral tim Arsenal ini. Cuman di menit 39, sayangnya gol pertama Liverpool. Sadio Mane dari set piece-nya Alexander Arnold yang keren banget, sundulan. Ramsdale sempat tepis bahkan, bolanya sempat mantul ke tanah, sempat ketepis, tapi sayangnya tetap gol. It is what it is, 1-0 menit babak pertama, dan lanjut babak kedua, masih ada kesempatan menurut gua sebenarnya. Oke, Arsenal cukup bagus, meskipun kadang masih kurang tenang. Sayangnya di menit 52, Diogo Jota berawal dari salah passing. Salah passing pemain Arsenal dan akhirnya direbut. Dia sempat lewatin kipernya juga. Begitu tenang, bahkan cetak gol kedua, dan menurut gua Jota ini sangat bisa menggantikan posisi Bobby Firmino. Sekali lagi ini menurut gua, analisis pribadi aja. Oke, kalau teman-teman ada pendapat pribadi langsung aja hit kolom komentar, kita sharing bareng. Oke teman-teman, disclaimer on dulu nih. Nggak ada kursus kepelatihan juga gua, tapi ini kita sharing aja. Oke, gol ketiga dari counter attack adalah ketika Liverpool bermain kerjasama yang cukup bagus lah menurut gua. Dan kita lihat waktu dulu Salah dan Mane sempat ada masalah ketika Salah nggak mau passing ke Mane, dan akhirnya sekarang Sadio Mane menurunkan egonya melihat Salah yang posisinya lebih bagus. Dia kasih umpan crossing yang akhirnya disambut dengan baik, gol ketiga. Dan bahkan juga serangan balik lagi ya, luar biasa Henderson juga mainnya, dan menit ke-77 Takumi Minamino umpan dari Alexander Arnold dan skor 4-0. Apakah berakhir ya nggak tahu, namanya juga Arteta masih meracik strategi lagi lah menurut gue. Dan udah cukup bagus, bahkan udah di atas MU ya. Tapi menurut gue MU ini nggak bisa dijadikan patokan karena lagi ancur-ancurnya. Oke, cukup Liverpool. Kita akan bahas Manchester United. Aduh, gue tonton pertandingan ini dan menit-menit awal sempat dapat penalti ya. Sarr, pemainnya Watford, dan bahkan miss 2 kali. Yang pertama adalah ketepis sama De Gea, di rebound, gol sama temennya, tapi sayangnya mesti di-repeat, diulang lagi, take sekali lagi, karena De Gea sempat maju, ngelewatin garis gawang, dan sebenarnya itu nggak boleh. Meskipun gue bingung, udah gol, menguntungkan Watford, kenapa mesti diulang gitu. Tapi ya udah, kita penalti sekali lagi. Dan Sarr miss lagi, 2 kali miss penalti. Yang pertama masih mending, yang kedua, lu tendang kemana? Oke? Ke ujung aja enggak gitu. Udah bola yang nggak jelas, tendangnya juga bahkan nggak hit ke ujung, dan ditepis lagi sama De Gea. Bagus De Gea, udah menyelamatkan 2 kali bahkan gawangnya MU. Oke. Sayangnya, menit ke-28, Joshua King, mantan pemain akademinya MU kalau nggak salah ya, cetak gol. Salah siapa? Menurut gue di MU ini yang salah itu banyak, hampir semua main salah. Oke. Tapi yang paling gue melihat aneh mainnya adalah si Matic, ya. Udah gue nggak tahu ya, grogi atau fisiknya nggak kuat atau capek, tapi dia sering banget salah passing dan kaku gitu mainnya. Ya umur udah 33 kalau nggak salah ya. Cuman maksudnya lu teknik lu kalau udah bener, masa ya umur 33 ngaruh ke passing lu salah-salah mulu gitu, salah ambil keputusan. Jadon Sancho main di kanan, menurut gue aduh, ini orang ya udah dibeli mahal-mahal, kayaknya masih belum perform sampai sekarang. 1 golnya nggak ada gitu, kontribusinya juga nggak jelas gitu. Rashford dapat peluang yang sayangnya juga volley yang kena tanah, ditepis. Ronaldo bahkan kurang kelihatan gitu. Peluangnya tuh jarang banget dapat di babak ini, dan bahkan babak kedua dia sempat dapat peluang tuh. Oke, sebelum babak kedua si Watford sempat balas 2-0.
Sar akhirnya membalas ke kesalahannya dari penaltinya. Dia sempat minta maaf ke penonton. 2-0, turun minum. Babak kedua, ini baru. MU baru pasang Van de Beek, gantiin McTominay. Gol pertamanya Van de Beek, dan menurut gua seharusnya Ole dari dulu udah pasang Van de Beek, kasih kesempatan lebih gitu. Buat apa lu beli mahal-mahal dari Ajax? Ujung-ujungnya lu jadiin dia cadangan gitu. Bahkan sempat bilang dia akhirnya bisa gantiin Bruno yang gak akan bisa jelas karena posisinya udah beda gitu. Bruno sebagai center attacking midfielder, Van de Beek ditempatin begitu ya kreativitas MU akan berkurang gitu. Tapi kalau lu main dengan satu DM aja, si Matic atau si McTominay, Van de Beek bisa lebih bantu support Bruno juga ya. Akan bisa ada banyak chances menurut gua. Cuman sayangnya nggak bertahan cukup lama setelah sebelum akhirnya Maguire kena kartu merah. Ya gue nggak tahu nih orang ngapain ya. Udah tahu diri lu kena kartu kuning 1 gitu. Ya lu lebih hati-hati harusnya. Tapi lu malah maksa dan akhirnya kartu merah gitu. Kalau lu udah kehilangan satu pemain dari tim lu, mau pemain itu siapa? Striker, back, kiper, kurang satu pemain 10 lawan 11 tetap nggak adil. Oke, tetap nggak adil dan sayangnya ya udah menit 90 akhir malah Pedro cetak gol ketiga buat Watford. Dan akhirnya Dennis cetak gol keempat buat Watford. Gol keempat menurut gue salah dari Diogo Dalot. Ya bahkan seharusnya lu bisa kasih blocking yang lebih bener lah. At least lu mencoba gitu. Jangan, bahkan niat main aja enggak gitu. Lu bisa lihat pemain-pemain MU ini moralnya aja nggak ada gitu. Tapi udah, pelatih dipecat sekarang. Yang gantian siapa kalau nggak salah? Carrick sementara. Belum tahu gue keputusannya gimana, dan kita lanjut dulu ke pertandingan berikutnya. Masuk ke City mungkin. Kalau City mainnya gue udah jelas, komentator sampai bilang, ada orang yang bilang nonton pertandingan City ini membosankan, tapi gue nggak sama sekali gitu. Komentator yang bilang kemarin seperti itu, dan I'm not getting bored at all dibilang, dan bener sebenarnya. City lawan Everton ini 3-0. Babak pertama cukup bikin rada aneh, terutama ketika si Rodri, si DM-nya, sempat dapat beberapa peluang menurut gue yang bisa langsung dia lakukan shooting. Tapi dia memilih untuk ngoper. Gitu. Dan menurut gue posisi lu mau dimanapun, bahkan Vincent Kompany, back sekalipun ada peluang shooting, ya shooting aja, nggak ada salahnya. Lu main juga nothing tulus kan, masih ada babak kedua maksudnya, lalu main di kandang juga gitu. Dan masih ada banyak peluang untuk memenangkan liga. Tapi akhirnya ya gol pertama dari Trivelanya Joao Cancelo ke Sterling yang akhirnya membuktikan dirinya bahwa dia masih layak setelah rumor-rumor kemarin yang nggak jelas ya, mau ke Barcelona lah, mau ke sini lah, mau pindah lah, mau dipinjemin ke Barcelona lah. Akhirnya dia gol kedua dia di Liga Primer, dan ya akhirnya gol kedua dan gol ketiga terjadi gitu. Nggak perlu dibahas lebih lanjut karena lu tahu sendiri City mainnya bagus banget, dan Everton mainnya juga di bawah Benitez masih kurang ya, apalagi Jordan Pickford juga kayak setengah-setengah mainnya. Lu nggak ada rasa untuk kemenangan, nggak ada rasa pengen menang gitu. Winning mentality lu masih kurang gitu. Dan terakhir, Leicester City lawan Chelsea 3-0. Apa yang salah di sini? Kalau menurut gua, ini bahkan udah sampai gua catat ya. Yang pertama adalah kontrol bolanya Jonny Evans sangat kurang ya. Ketika lu salah passing, ketika lu kontrol kurang bagus, ketika lu panik, ya udah di situ lah kan lu akan dibalas gitu. Menit 14, Rudiger cetak gol dari corner ya. Bahkan menurut gua Timothy Castagne, kalau nggak salah ya bener kan, Timothy Castagne yang harusnya menghalau bolanya nggak bisa gitu. Dia main juga kurang bagus, dan formasi 3-4-3-nya Leicester ini kayak kurang berjalan. Oke. Bahkan kalau gue jadi Rodgers, mungkin gue akan rubah formasinya. Terserah lu main 4-4-2 atau lu coba 4-3-3, terserah lu. Tapi 3-4-3 ini nggak berjalan gitu. Dan bahkan Vardy juga nggak kelihatan. Ada satu pemain namanya Patson Daka yang bersinar di Europa League. Lagi diperbincangkan juga akhir-akhir ini, dan dia bahkan nggak diturunin. Kenapa nggak lu kasih dia kesempatan gitu? Vardy udah boleh lah rotasi ya. Udah umur 34 kalau nggak salah juga. Ya kasihlah kesempatan menurut gue. Seharusnya bisa lebih bagus lagi. Dan akhirnya ya udah. Gol kedua, shooting Kante, kaki kiri, keren banget. Dan lanjut lagi, gol ketiga, Pulisic, assist dari Hakim Ziyech. Dan it is what it is, 3-0. Dan kita lihat dulu table Premier League. Oke, Chelsea masih memimpin. Dan
Menurut gue City dan Liverpool masih punya peluang. Tinggal kita tunggu MU apakah bisa bangkit setelah ganti pelatih ataupun masih belum. Oke. Sementara kalau nggak salah masih dirumorkan Michael Carrick akan jadi asistennya kalau nggak salah. Akan gue update lagi terus nanti. Dan setelah ini gue akan bahas soal La Liga, Barcelona dan juga PSG. Oke. Thank you teman-teman yang udah nonton. See you di video berikutnya. Oke.